Jemaat kekasih, warta jemaat pada saat ini Jumat Agung 10 April 2020. Pertama, ibadah minggu. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah kita selama masa social distancing diselenggarakan di rumah masing-masing. Liturgi ibadah dapat Bapak Ibu unduh di WA Group yang telah kami kirimkan. Saudara juga bisa mengikuti ibadah melalui siaran langsung atau WA yang kami kirimkan. Atau saudara juga bisa mengikutinya melalui streaming channel YKB untuk ibadah umum, Ignite untuk remaja dan pemuda, dan channel Bina Warga untuk sekolah minggu kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Kedua, persembahan. Persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, di mana kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan mingguan, bulanan, atau syukur. Di saat masa social distancing ini, kita akan kumpulkan di suatu tempat atau di suatu wadah, dan pada saat masa social distancing ini selesai, kita akan bawa persembahan yang kita kumpulkan itu ke gereja. Ketiga, pastoral. Bila saudara mempunyai persoalan atau problem yang menekan, atau saudara ingin sharing dengan pendeta, saudara bisa menghubungi pendeta Dahlan Amir dengan nomor telepon atau WA 0815 72444462. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mulai ibadah kita ini dengan bangkit berdiri. Hari ini tangan sang tukang kayu itu dipaku di kayu salib. Wajah yang mulia itu diberi mahkota duri. Sosok Kristus yang agung itu dihina dan dicerca. Ini Ia membebaskan kita, Ia disalibkan karena kita. Hari ini kita mengenang pengorbanannya. Marilah kita datang ke kaki salibnya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 368 bait 1 dan 2, pada kaki salibmu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan menyertai saudara. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mengenang kematian Yesus yang agung. Kematian itu menjadi agung karena ia wafat bukan karena kecelakaan sejarah, bukan juga karena ia kalah. Yesus sendirilah yang memilih jalan salib, jalan kematian, agar melaluinya kita memperoleh kehidupan. Dalam Yesaya 53 ayat 4 tertulis, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kepalanya berdarah, dihina dan diludahi karena menanggung kesalahan kita. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 170 baik pertama dan ketiga, kepala yang berdarah. Ya Bapa, Allah kami yang besar, ketika kami mengenang penderitaan Kristus hari ini, kami datang dengan hati yang penuh rasa sesal dan malu, karena salib Kristus kerap kali telah menjadi hal yang biasa. Peristiwa penyaliban Kristus kadang tidak lagi menggetarkan hati kami, apalagi mengubah cara kami menjalani hidup di bumi ini. Kami mengakui bahwa prinsip
memikul salib kadang tidak lagi menjadi prinsip hidup kami. Di tengah kesibukan hidup sehari, sering kami mencari apa yang mudah, apa yang aman dan nyaman. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya dosa kamilah yang menjadi mahkota bagi Kristus. Di dalam mukanya ada nama kami tertera. Hari ini kami bersyukur atas karya pengorbananmu, sebab hanya karena Kristus kami dapat hidup seperti kami ada sekarang. Diampuni, dibebaskan, diselamatkan, diterima, dan disucikan. Di dalam namanya Kristus Sang Gembala yang setia, kami berdoa. Amin. Kita teman-teman sekali menyanyikan Kidung Jumat 169 bait pertama, kedua, dan kelima, memandang salib tajam. Berbahagialah kita yang berlindung pada Kristus. Kepada Dia memberikan pengampunan dan pemulihan, seperti tertera di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Kita sambut pengakuan dosa tadi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Salam. Salib
Salibmu Kristus sedang mengasihi, mengangkat hati yang lembu rendah, membuat dosa yang tak terberikan, dihukum cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan cerita hikmahnya, bisa menolak hati berseri, ketuhanan suci yang mengalir, bisa dibayar bukit Kalvari. Kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran. Kiranya Roh yang kudus tercurah atas kami. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami untuk hadirnya sabda-Mu. Pakai bibir hamba-Mu yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan sabda-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan dengan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan nampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah dia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengaturkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53 bait 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai karut ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas arang. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya,
seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang, yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia tidak akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jalanan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Allah. Syukur Allah. Mari kita menanggapi pembacaan kita tadi dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat yang kedua hingga yang ke-19 secara berbalasan.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban kepada dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah tangga. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga yang ke-39. Injil menurut Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 hingga yang ke-29. Sesudah itu, karena Yesus bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang dan telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, karena hari itu hari persiapan, dan pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu tidak dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan sama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya
dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyikan pada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang mengerjakannya. Pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa pandangan kita atau pikiran kita ketika salah seorang dari kita atau saudara kita itu meninggal dunia? Tentunya ada rasa sedih, tentunya ada rasa duka yang mendalam. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Kematian membuat seorang berduka, larut dalam perasaan. Apalagi saat ini saya melihat dan merasakan beberapa sahabat saya yang meninggal. Ini ketika orang yang kita kasih meninggal, tentunya kita akan merasa pilu. Kematian adalah sesuatu yang lumrah. Tetapi apa yang membuat kematian itu seringkali membuat kita kenyang, takut, galau, dan lain-lain. Sehingga ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, maka kita yang ditinggalkan merasa bahwa ada sesuatu yang hilang darinya. Saudara, itulah kematian. Apalagi kematian itu nantinya sesuatu yang luar biasa. Kematian yang disebabkan oleh sesuatu yang luar biasa. Sudah, saya lupa tadi saya membaca atau membuka WA saya. Ada jemaat yang mengirim sebuah lagu kepada saya dengan background film yang sangat fenomenal, yaitu bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana penderitaan yang ada. Kita tentu mengenal sutradara Mel Gibson yang membuat film itu. Film itu begitu detailnya. Film itu menggambarkan bagaimana sengsaranya, bagaimana kedukaannya, betapa kesakitannya.
sehingga banyak orang mengkomplain, mengkritik bahwa film itu tidak mendidik karena menayangkan suatu kekerasan, kekejaman, dendam, kemarahan yang luar biasa. Saudara, kalau kematian itu macam kayak gini, ada suatu pertanyaan yang menarik bagi kita. Kenapa hari ini disebut Jumat Agung? Ketika kita bersama-sama memperingati kematian Yesus, kenapa justru disebut Jumat Agung? Di mana keagungannya? Di mana kehebatannya? Kita melihat, di situ adanya hanya suatu kematian dan penderitaan yang luar biasa, di mana Kristus disiksa. Kira-kira apa ya yang menjadi letak keagungannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, keagungannya bukan terletak pada penyiksaan. Keagungannya tidak terletak pada penderitaan itu. Tetapi ada apa di balik penderitaan itu? Orang berpikir, atau orang banyak berpikir, mana mungkin kematian itu menjadi suatu keagungan? Mungkin keagungannya itu prosesnya agung, atau cara-cara penguburannya itu terlihat sangat agung. Tetapi Yesus bukan macam itu. Apalagi dengan siksanya Yesus, sengsaranya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Sebab Yesus disiksa, disalib bukan karena kebencian, bukan karena balas dendam daripada ahli Torah dan orang-orang Yahudi. Meskipun ada unsur itu, lalu bagaimana sih? Di sini kita bisa melihat di dalam bacaan tadi, di dalam tahap-tahap penderitaan, Yesus didera, Yesus disiksa, Yesus tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ia rela menderita, ia rela menghadapi maut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Ia merasakan betapa dahsyatnya penderitaan dan maut yang ada. Hampir-hampir tidak kuat secara manusiawi. Dengan penderitaan, dengan kehausan, ia jalan. Dan pada akhirnya ia berkata, sudah selesai. Apa yang dilakukan merupakan simbol sebagai korban penebusan dosa kita. Kematiannya bukan karena kesalahan, dosa, benci, iri hati, tidak, tetapi ia mau menggantikan segala kesalahan dan dosa kita. Dan inilah keagungan yang ada. Kematian Kristus menjadi agung karena ia rela
menerima hukuman itu sebagai ganti kita semua. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang Kristen kita menghayati kematian Kristus adalah bagaimana kita boleh bersyukur segala kesalahan, segala dosa kita telah diampuni. Kita sudah dibebaskan. Memang kitab suci mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi setiap manusia pasti mati. Makanya setiap manusia akan mengalami banyak penderitaan dan lain-lain. Karena itu manusia harus bisa memikul salibnya. Tentunya banyak penderitaan yang ada, banyak kesusahan yang ada. Lalu pertanyaannya adalah, adakah penderitaan, kesusahan itu karena kita sendiri atau karena orang lain? Banyak orang di antara kita seringkali menghindar dari penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan kita. Banyak orang tidak mau menerima akibat apa yang ia lakukan dan yang ia derita, sehingga yang terjadi adalah keluh kesah. Saudara, kita seringkali menderita disebabkan suatu kebencian yang ada. Kita tidak akan lepas, kita emosi, kita marah. Kenapa mungkin kita dilukai? Lalu bagaimana agar kita dapat memperoleh suatu anugerah keagungan? Bisakah kita memperoleh ketika kita membenci orang? Maka hanya satu untuk memperoleh keagungan itu, untuk mengubah kebencian. Caranya adalah dengan cinta kasih. Dari membenci, kita berusaha mencintai. Kemudian ketika kita menjadi korban suatu kekerasan, kita juga seringkali tidak bisa melupakan, walaupun itu telah berlalu lama. Peristiwa itu selalu menekan kita. Lalu bagaimana kita bisa melepaskan? Ketika kekerasan itu menimpa kita, maka ada satu kuncinya adalah kelemah lembutan. Kita harus mengubah kekerasan dengan kelemah lembutan. Lalu ada lagi, saudara. Pernahkah kita merasa dendam? Banyak di antara kita dirasuki oleh dendam. Namun kita memelihara dendam itu. Ada dendam itu udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu tidak dilepaskan dan menjadi duri. Kita tertekan, kita menderita. Lalu bagaimana
hanya satu cara untuk melepaskan diri dari dendam, yaitu pengampunan, mengampuni, memaafkan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, tentunya kita masih dicekam oleh dosa, marah dan rela. Berarti kita tidak bisa merasakan bagaimana keagungan Kristus dalam kematiannya. Saudara, marilah saat Jumat Agung ini kita boleh merayakan, merasakan, dan menindaklanjuti ladan Kristus untuk bisa mengampuni, memaafkan, melupakan segala apa yang ada. Marilah kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keagungan Kristus itu ada dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita mengakui iman menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan salam. Dalam anugerah Tuhan kami memperoleh keagungan cinta kasih-Mu, dan dalam anugerah-Mu pula Tuhan, Engkau boleh memproses kami menjadi anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami tidak berdoa bagi setiap orang, setiap insan yang saat dalam penderitaan karena sakit penyakit, karena kekurangan, karena kesepian. Tolong Tuhan Kau hadir, menguatkan, memimpin, membimbing. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam terisolasi karena sakit, penyakit, khususnya COVID-19. Engkau hadir Tuhan, Engkau menghibur, memberi kekuatan. Berdoa untuk para perawat, para dokter, tenaga medis lainnya, para aparat keamanan. Tolong beri kekuatan yang daripada-Mu. Kau berkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Gereja Kristen Indonesia Pamanukan. Kau berkati Tuhan. Ketika dampak COVID-19 ada dalam jemaat-Mu, ketika jemaat-Mu tidak bisa memperoleh penghasilan, Tuhan memberkati, memberi kekuatan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan,
bagi jemaatmu yang saat ini ada di rumah masing-masing, Kau pimpin berkati. Kau boleh menggerakkan, memimpin mereka, agar mereka selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang mengikuti ibadah saat ini, dengan bersyukur kita berbahagia, dengan memberi kita merasa bermakna, karena kematiannya yang sungguh agung bagi kita, mendorong kita untuk menjaga keagungannya dalam hidup sehari-hari. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah kita. Akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan dalam amplop persembahan yang kita siapkan, dan kita akan membawanya nanti ke gereja setelah usai masa sosial dinansi. Mari kita iringi persembahan ini dengan pujian NKB 73. Kasih Tuhan peluntur. Amin.
Mari kita bawa dan berdoa. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, yang oleh kasih karunia-Nya yang melimpah telah memberi kepada kami segala sesuatu, kami mohon kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu, dan ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang memberikan persembahan ini dan mereka yang akan mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan di antara sesama manusia, dan demi perluasan kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kristus telah bertekun sampai akhir ketika menempuh jalan salib. Maka kita juga bertekun menjalani hidup di depan saat kita juga harus berhadapan dengan salib kita. Percayalah, dengan kuasa-Nya kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun. Kita akan menyanyikan Kidung Pengutusan, Kidung Keesaan 235. Mari lihatlah hari berdoa. Kristus mendaki Kalvari, Dia didera, duri dan cercah, dipaku disalib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Yang salahku, dosa-dosaku, jadi mahkota durimu. Oh sungguh seduh raut wajahmu, memikul bebanku.
Berdamailah dengan Allah dan sesamamu. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Musiana.